kemudian Sofisu Mame termasuk gambaran inframammary fold itu tampak. Ini salah satu yang sudah kita usahakan supaya tidak ada lipatan inframammary fold. Ini beberapa tips untuk kita supaya menghasilkan gambaran yang baik. Ini adalah PNL yang tadi ya, PNL, posterior nipple line. Beberapa sumber mengatakan bahwa perbandingan dari panjang PNL ini kurang lebih hanya boleh 1-2 cm ya, teman-teman. Kalau sudah pada gambaran ini, pada gambaran MLO, ini 6 cm, kemudian pada gambaran CC 3,5, itu dikatakan bahwa kita kurang maksimal melakukan proyeksi apa ya, kalau kita bilang itu narik ya, narik payudaranya kurang ketarik atau kompresinya kurang maksimal gitu. Nah, kalau ini 12,2 cm dibandingkan dengan posisi CC ini 11,8 masih bisa diterima ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah salah satu contoh gambaran yang baik ya. Tervisualisasi IMF dengan baik ya. Kemudian pectoralis muscle shape-nya dapat. Kemudian posterior nipple line-nya kurang lebih hampir sama ya. Kita lanjut ya. Kemudian ini ada beberapa proyeksi tambahan yang cukup banyak ya teman-teman, sebenarnya proyeksi pada mamografi itu sangat bervariasi. Yang pertama adalah proyeksi lateromedial atau proyeksi true lateral ya. Mediolateral atau lateromedial. Patologi payudara ini ditunjukkan terutama adanya radang atau patologi lainnya pada aspek lateral payudara. Proyeksi ini diminta oleh ahli radiologi sebagai proyeksi opsional untuk mengkonfirmasi kelainan yang tidak terlihat pada MLO. Kemudian posisi ini juga berguna untuk mengevaluasi kadar cairan udara, yaitu struktur seperti kalsium dari susu. Proyeksi tambahan selanjutnya adalah axillary view atau proyeksi Cleopatra view. Proyeksi ini digunakan untuk mengevaluasi lymph node axillary tail dan subtisu, merupakan perpanjangan dari sisi lateral dari proyeksi sisi. Jadi dari posisi AP tubuh yang tidak difoto rotasikan, posterior 15 derajat sampai 30 posisinya, sehingga sedikit oblik. Kemudian objek diatur di tengah detektor vertikal pada tepi posterior, batas atas detektor pada posisi 11-12. Lengan sisi yang difoto diangkat ke atas dan fleksi dengan tangan di belakang kepala. Lengan yang tidak difoto di samping tubuh. Ini untuk melihat axillary tail ya, perpanjangan dari proyeksi sisi. Selanjutnya, ini adalah magnification view yang tadi sudah sempat saya jelaskan pada sesi pedal tadi ya. Ini kegunaannya. Proyeksi ini menggunakan meja khusus yang membuat objek lebih dekat dengan sumber radiasi, sehingga dapat mengevaluasi microcalcification, baik batas maupun struktur jaringan yang mencurigakan di area sekitar massa. Proyeksi ini menggambarkan mami memagnifikasi gambaran sampai 1,5 sampai 2 kali lipat ya. Kita menggunakan pedal untuk magnification dan menggunakan magnification table sebagai tambahan sehingga tadi namanya lebih dekat dengan sumber radiasi. Nah, kemudian ini ada implant displace atau implant method. Ini ditemukan oleh G.W. Ekland pada 1982. Jadi pasien dengan prosedur implan juga perlu melakukan mamografi secara rutin untuk mendeteksi dan mengevaluasi patologi payudara ya. Ditambah jaga-jaga takut ada potensial ya, berpotensi adanya komplikasi dari pembesaran payudara seperti pembesaran implan atau intrakapsular dan ekstrakapsular. Ini boleh diperhatikan bahwa ini adalah implan padat ya, kalau kita bilang. Ini proyeksi CC dan MLO dilakukan terlebih dahulu dengan implan di dalamnya. Kemudian kita melakukan metode implan ini seperti metode mencubit. Jadi payudaranya kita tarik ke depan, kemudian implannya kita dorong ke belakang. Sehingga pada metode implan ini
implannya tidak ikut terkompresi. Itu jadi hanya soft tissue payudaranya saja ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, salah satu contoh gambarnya dari teknik implant displaced ini. Ya. Kemudian ini adalah salah satu gambar hasil gambarannya. Gambar A dan B adalah gambaran dengan tidak melakukan teknik implant displaced. Gambar C dan D ini adalah gambaran soft tissue saja tanpa melibatkan implan yang dikompresi. Gambar di sebelahnya ini adalah salah satu pasien RSCM pernah datang, pasien dengan implan cair atau kita bilangnya apa? Silikon cair ya, teman-teman, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, filler ya kalau kita bilang. Filler ya. Kasihan pasiennya sih sebenarnya ya. Ya, jadi dia bilang dia sangat menyesal ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian proyeksi yang selanjutnya, proyeksi tambahan selanjutnya adalah cleavage view atau valley view. Proyeksi ini dilakukan ketika kita mencurigai atau ketika dokter radiologi mencurigai ada sesuatu di daerah posteromedial kedua payudara yang nampak ketika proyeksi MLO, namun tidak nampak pada proyeksi sisi. Pasien ini diposisikan seperti posisi sisi dengan daerah lekukan antara payudara itu berada di tengah fase. Cleavage ini valley kan ya, rendah. Cukup jelas ya teman-teman ya, teman-teman radiografer yang terhormat, cukup jelas ya. Jadi ini proyeksi selanjutnya. Nah, proyeksi kraniokaudal atau reverse visi ini sangat jarang dilakukan sih, beberapa rumah sakit saya pernah dengar itu melakukan, cuma ini sangat jarang dilakukan. Proyeksinya sama seperti visi, namun cup ini kita putar 180 derajat sehingga posisi pedal itu di bawah. Jadi cupnya itu ada di bawah. Iya, jadi ngadep ke atas. Jadi proyeksinya itu inferior superior, dari bawah ke atas. Namanya itu reverse visi. Nah, ini proyeksi ini berguna untuk memeriksa mamo dengan luka post-op pada daerah kuadran bawah mami, sehingga lukanya tampak melalui pedal. Memudahkan kita mamografer untuk melakukan kompresi dengan tepat dan mengurangi lipatan luka dan artefak akibat distorsi parenkim. Kemudian pada pasien kifosis yang bungkuk, itu juga berguna proyeksi ini, sehingga itu kepalanya nggak bentur-bentur cup gitu. Jadi maminya bisa tetap kita periksa. Ya, teman-teman, sebelum kita maju lanjut ke diktulografi, terlihat gampang ya. Padahal ini pemeriksaan mamografi termasuk pemeriksaan yang tricky, makanya kita juga harus selalu melatih learning by practice. Kemudian kita lanjut ke diktulografi atau galaktografi. Adalah pemeriksaan khusus mamografi dengan menggunakan kontras media. Pemeriksaan ini dapat membantu mendiagnosis penyebab puting abnormal dan mendiagnosis papiloma intraduktal dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi lumen ductus lactiferus dengan memasukkan media kontras secara retrograde melalui kanula yang dipasang di kaki langit. Indikasinya adalah vista dan tumor, kemudian pembesaran kelenjar, keluarnya cairan dari nikel atau nucleus, memastikan lesi yang terlihat pada pemeriksaan mamografi USG dan USG mini. Adapun kontraindikasinya adalah alergi kontras media, pernah melakukan operasi puting sebelumnya, pasien dengan retraksi puting parah atau memutar ke dalam, pasien dengan yang menyusui, yang memiliki infeksi pada nipple dan multiple ductus itu tidak boleh ya. Kemudian persiapan alat dan bahan. Yang pertama pastilah alat mamografi, kemudian kateter kecil, needle khusus diktulografi atau duktugram kanal. Kemudian kapas basah steril dan bus steril, kemudian larutan aseptik, fluid ukuran 5 cc dan 10 cc, kemudian media kontras positif ini water soluble. Teknik pemeriksaannya adalah amati lokasi orifisium di mana nipple discharge berasal, kemudian nipple areolar kompleks diberikan dengan larutan aseptik. Mame diberi duct steril, kemudian sedikit discharge dikeluarkan sampai orifisium ductus terlihat. Kanula diisi water soluble radiographic contrast. Usahakan mengeluarkan udara dari kateter.
Kanula dipasang dengan hati-hati supaya tidak masuk ke dinding ductus lactiferus dan menimbulkan ekstravasasi. Kontras sebanyak 0,1 sampai 3 cc diinjeksikan tergantung pada jumlah secondary ductus yang mengalir ke ductus lactiferus utama dan lebarnya dibatasi. Kemudian proyeksi diposisikan seperti proyeksi sisi dan MLO. Ini pada poin 5 ya, usahakan mengeluarkan udara dari kateter, ini maksudnya diaspirasi ya, supaya tidak terjadi air bubble. Ini adalah salah satu kriteria gambarannya. Gambaran yang baik yaitu dikotomi lumen ductus lactiferus yang terisi kontras terlihat baik, kemudian tidak tampak filling defect, kemudian dinding lumen reguler, dan tidak terlihat bleeding appearance, emulasi, atau pengecilan kaliber lumen dengan tiba-tiba. Ini salah satu contoh gambaran normal. Kemudian ini ada intraductal papilloma. Kemudian ada ductus ectasia. Ini salah satu gambaran yang baik. Nah, ada beberapa kejadian kesalahan teknis. Ini adalah gambaran yang tidak baik, kurang baik ya. Ini akibat reflux, gambaran akibat reflux. Kemudian akibat ekstravasasi, ini gambaran yang kurang baik akibat ekstravasasi. Dan kemudian ini yang kita tadi tidak melakukan aspirasi dulu ya, ada air bubble. Ini kriteria gambaran yang baik. Oke, kemudian kita lanjut ke artefak mamografi supaya kita sebagai mamografer bisa menghasilkan gambaran yang baik. Kita harus bisa mengidentifikasi artefak itu sendiri. Artefak mamografi itu apa sih? Artefak mamografi adalah artefak pada mamografi yang mengurangi kualitas gambaran dan dapat mempersulit mendeteksi klinis. Biasanya dia menyerupai atau bahkan mengaburkan kelainan dan dapat menyebabkan kesalahan interpretasi. Yang pertama adalah artefak terkait detektor. Muncul karena adanya masalah pada detektor, seperti single dead pixel, group of dead pixel, dead or unread lines, atau ghosting. Ya, dapat mengaburkan dan meniru penyakit pada payudara. Bisa dilihat ya teman-teman, ada berbagai artefak yang mengganggu gambaran dan bisa menyebabkan misinterpretasi. Kemudian, artefak terkait mesin ini terjadi karena komponen dalam rantai pencitraan tidak berhubungan langsung dengan detektor. Artefak ini berasal dari kotoran atau debu pada pedal kompresi atau masalah yang terkait dengan fluktuasi tabung senara ekspansif. Oleh karena itu, kita biasanya setiap pagi sebelum melakukan pemeriksaan, kita juga harus membersihkan pedal dan detektor dan kaset ya di situ. Kemudian setiap pergantian pasien, kita juga harus membersihkan pedal dan detektornya. Itu kita biasanya pakai tisu basah dan tisu kering ya, kita basahkan tisu kering kalau ada, atau kalau kita difasilitasi itu ada lapis ya, namanya mereknya Matrix kalau nggak salah. Itu bisa juga dipakai itu buat ngelap darah, itu biasanya itu nanti simetrik ya, itu nggak pernah gitu. Nah, selanjutnya ini adalah artefak terkait pasien yang paling sering terjadi ya. Yang pertama itu gerak ya, atau superimposisi benda asing ya yang terlibat dalam gambaran payudara ya. Biasanya karena gerakan atau rambut, rambut sering, kemudian baju atau benda asing lainnya seperti anting, ini salah satunya adalah kacamata ya teman-teman. Kadang-kadang tuh bahkan bahu. Jadi makanya pada saat kita positioning, bahunya tuh harus relax supaya supaya bahu itu tidak masuk ke area eh, kolimasi dari eh, mame itu gitu. Kemudian bahu, dagu, ya kadang itu kalau antingnya nggak dilepas ya bisa anting, bisa kalung. Oleh karena itu kita harus benar-benar eh, menginstruksikan pasien untuk melepas semua aksesorisnya. Kemudian ini pasien yang bergerak. Kadang-kadang pasien yang sudah dibilang, Bu, jangan gerak ya. Saat dikompresi, Ibu jangan gerak lagi. Ternyata, ada jadi kaget. Dia akhirnya gerak, terjadilah clear. Kemudian ini adalah salah satu yang kegiatan kita setiap pagi ya.
Tujuannya dilakukan tes ini untuk memonitor kondisi parameter yang berhubungan dengan teknik pemeriksaan agar tetap konsisten sesuai kondisi yang diinginkan dan diperbolehkan sesuai program jaminan kualitas. Setiap pagi kita melakukan daily phantom test, ya. Nah, belum ada pasien kita phantom dulu, kemudian kita cek apakah pergerakan pedal itu sesuai, tetap baik, kemudian pergerakan swivel arms itu tetap baik, kita harus cek itu setiap pagi. Kemudian detektor calibration test kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Itu kalau di RCM itu dilakukan oleh radiographer. Nah, sudah selesai teman-teman. Memang terlihat mudah ya, tapi ini adalah pekerjaan yang sangat tricky. Sungguh kita sebagai mamografer itu patut bangga bisa menghasilkan gambaran yang baik dan bisa memberikan pelayanan yang baik untuk pasien, sehingga dengan kita melakukan dan menghasilkan gambaran yang baik, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa ya teman-teman. Dokter juga bisa melakukan interpretasi dengan baik. Eh, Kita harus bersyukur dan bangga. Jadi eh, semoga yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat kepada teman-teman ya, karena sepatutnya ilmu itu seperti harta, semakin dibagi itu semakin bertambah. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita yang cantik, Kakak Pipi Ramasari. Silakan, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Kak Adelin yang cantik pada pagi hari ini atas materinya yang luar biasa ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan materi yang disampaikan Kak Adel tadi dapat merefresh kembali ingatan kita dan ilmu kita mengenai positioning dasar mamografi. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Rekan-rekan radiografer yang saya hormati, boleh menulis pertanyaan di kolom Q&A atau juga boleh dengan mengklik tombol raise hand untuk bertanya langsung. Nah, Kak Adelin, ini kita sudah dapat satu pertanyaan. Saya bacakan ya, Kak Adelin, dari Kak Rizka Juliani Ramadhani. Maaf izin bertanya, jika plat kaset hanya 18 kali 24 cm, tapi payudara pasien besar, bagaimana cara agar gambaran kelenjar limfa aksila tidak terpotong pada proyeksi MLO? Terima kasih. Nah, berdasarkan pengalaman Kak Adelin nih, selama mengerjakan pasien mamografi, kalau dapat pasien yang seperti ini, kira-kira tips and triknya bagaimana? Silakan Kak Adelin. Baik, terima kasih pertanyaannya. Semoga saya bisa membantu ya. Tadi kan sudah sempat nih saya sharing tentang pemeriksaan tambahan. Itu juga bisa dilakukan untuk kita menanggulangi bisa ya, nakalin. Nah, buat kita nakalin pedal kita terbatas. Bentar. Nah, ini ada proyeksi tambahan. Ini dia. Ini adalah Axillary View atau Cleopatra. Ini bisa dipakai untuk proyeksi MLO kalau nggak cukup ya. Jadi kita bisa eh, proyeksi MLO seperti biasa yang cenderung ke arah IMS. Kemudian kita bisa lanjutkan proyeksi Cleopatra atau Axillary View ke arah aksila. Yang pertama itu. Untuk proyeksi CC, kita bisa menggunakan proyeksi tambahan cleavage ini ya. Jadi kita bisa melakukan proyeksi CC seperti biasa dari daerah lateral. Kemudian kita bisa menambahkan proyeksi cleavage atau value ini ke daerah medial dari payudara. Itu bisa kita lakukan dua kali eksposi, nggak apa-apa. Kalau pedalnya nggak cukup. Kalau yang dimiliki oleh rumah sakit hanya itu ya nggak apa gitu ya. Yang penting eh, apa hasil gambarannya baik dan dokter insya Allah bisa menginterpretasikan dengan baik. Nah, semoga bisa menjawab ya.
Ada pertanyaan selanjutnya. Eh, Kakak mau Nah, demikian tadi jawaban dari Kak Adelin. Semoga dapat membantu dan terjawab ya, Kak Rizka ya. Nah, selanjutnya ini Kak Adelin, kita dapat pertanyaan satu lagi dari Kak Rini Wahyuningsih. Pertanyaannya, untuk payudara dengan ukuran super besar, bagaimana cara pengambilan gambarnya? Nah, ini sepertinya PR bagi setiap radiografer ya, setiap ada pasien dengan ukuran payudara yang besar itu kita selain butuh effort yang lebih juga butuh trik khusus nih Kak Adelin. Mohon bantu jawabannya Kak Adelin, silakan. Terima kasih sudah bertanya. Ya, kurang lebih sama ya. Eh, kita melakukan proyeksi tambahan, boleh 2 kali eksposi, selama hasil gambarannya bagus dan tidak blur ya. Jadi memang itu katanya payudara orang Indonesia itu memang lebih besar ya. Jadi kalau dikompres itu juga lebih lebar. Kita bisa melakukan proyeksi tambahan seperti tadi untuk proyeksi eh, oh ya tadi axillary. Kemudian bisa kita juga tambah pada proyeksi CC kita tambah cleavage view juga bisa. Dengan kita dilakukannya, jadi pada saat CC kita melakukan di daerah lateral, kemudian kita eh, expose lagi di daerah medial gitu bisa. Selama itu proyeksinya baik dan hasil gambarannya tidak blur ya. Berikut pada proyeksi MLO kita bisa melakukan proyeksi tambahan seperti auxiliary view atau Cleopatra view. Terima kasih semoga menjawab. Terima kasih Kak Adelin. Kak Rini, semoga dapat menjawab pertanyaannya ya. Kemudian kita masih ada satu lagi pertanyaan nih Kak Adelin. Boleh diteruskan? Ya, dari Kak Amelia Suryani. Kak Adelin, jika pemeriksaan duktulografi ada kegagalan atau tidak maksimal, kapankah bisa diulang pemeriksaan tersebut atau ada persiapan khususkah sebelum ada pengulangan pemeriksaan? Nah, silakan Kak Adelin, monggo dijawab. Sebenarnya ini adalah pertanyaannya itu ya, apa dektolografi itu kalau gagal seperti tadi ya, kita bisa datang besoknya lagi sih karena udah nggak seperti eh, bahan kontras yang masuk ke ginjal ya gitu. Jadi itu bisa tersekresi, tapi semuanya tergantung dari keputusan spesialis radiologi ya. Kita sebagai radiografer sih hanya sebagai asisten saja untuk positioning dan pengambilan gambar. Biasanya sih kalau diulang itu ya karena tidak sampai ke ginjal itu biasanya besok atau beberapa hari ke depan bisa sih nggak perlu nunggu sampai depresi ginjal selesai seperti pemeriksaan imaging yang lain gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih sudah bertanya. Ya, demikian Kak Amelia jawabannya. Jadi eh, kita perlu komunikasi dan perlu konsul dulu ya Kak Adelin ya dalam mengambil keputusan pada pemeriksaan duktulografi ini kepada radiolognya begitu ya Kak Adelin ya. Ya betul. Karena saat injeksi pun itu dilakukan oleh spesialis radiologi. Kemudian pada saat ambil gambar, baru kita yang berperan. Baik, semoga dapat terjawab ya Kak Amelia. Kak Adelin ini masih ada satu lagi pertanyaan. Boleh dilanjutkan Kak Adelin? Silakan. Oke, satu lagi dari Kakak Mega Amanda. Kak, boleh share pengalamannya nggak? Apakah pernah mengerjakan pemeriksaan mamografi tapi pasiennya tidak dapat berdiri atau ada lemah ekstremitas atas dan bawah? Nah, Kak Adelin, berdasarkan pengalaman Kak Adelin di RSCM yang berbagai eh, berbagai kasus mamografi ini pernah datang, ada nggak pengalamannya pasien yang seperti ini? Monggo silakan Kak Adelin dijawab. Ya, terima kasih sudah bertanya. Jadi memang harus yang ini terkait pasien macam-macam ya. Dari yang bisa dulu
ya, baik itu dengan bantuannya pernah nggak pasien itu nggak bisa berdiri, jadi nggak kita harus tindakan juga dari kursi roda ke kursi yang sudah kita sediakan yang sesuai kursi ini melakukan kalau pakai kursi roda itu kita kita tuh terlalu ini dan kursi roda terlalu berat, makanya kita perlu tindakan ke kursi yang sudah kita sediakan khusus dan yang sudah ditugas Aduh, termute. Ini masih Oh, mohon termute maaf ya. ya, masih Ya, maaf ya. mohon maaf. Ini Ya. kita ulang lagi ya Ya, jadi saya ulang. pertanyaannya Terima dari kasih. Kak Terima kasih Mega tadi ya. sudah bertanya. Terima kasih sudah bertanya. Mohon maaf ya. Jadi di RSCM itu memang pasiennya sudah berbagai jenis yang datang sini ya. Mulai dari pasien yang sudah terbiasa atau dari yang pertama atau dari yang sangat sensitif. Suster, tolong saya jangan disakiti. Bahkan ada yang sampai bilang kayak gitu. Ada suster sakit baru dipegang, ada sakit. Gitu. Jadi macam-macam udah pasiennya. Terus ada pasien yang dengan kursi roda dia kakinya sudah nggak bisa jalan, sudah lemah gitu ya. Karena kursi roda itu terlalu rendah, jadi kita harus pindahkan pasien dengan kursi roda tersebut ke memang kursi yang sudah kita sediakan khusus, yang memang tingginya sudah sesuai, sudah kita adjust dengan tinggi detektor maupun pedal kita ya. Jadi kita pindahin ya, kita gendong, kita minta tolong keluarganya atau ya kita bantu juga untuk pindah ke kursi tersebut. Yang pertama, yang kedua, jika pasien dengan bed, kalau masih bisa duduk, kita bantu duduk. Bahkan waktu itu ada pasien yang masih bisa duduk, dia cuma lemes. Jadi di belakang keluarganya pakai apron sambil dorong bahunya, dorong punggungnya supaya dia bisa erect ya. Kalau pasien itu sama sekali nggak bisa bergerak lagi, kita harus melakukan seadanya ya. Ya minimal pasien itu harus posisi miring supaya kita bisa mengkompresi dengan posisi seadanya. Dengan posisi LM juga boleh, MLO juga boleh. Jadi kita sebisa mungkin harus mendapatkan gambaran dari mamografi karena peran mamografi itu sangat penting untuk kesembuhan dan pencegahan. Jadi kita melakukan tugas yang sangat mulia, teman-teman mamografer. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Kak Adelin, terima kasih atas penjelasannya ya teman-teman radiografer. Ternyata dalam prakteknya pemeriksaan mamografi itu tidak semudah seperti teorinya ya. Tapi dengan terus berlatih, semoga kemampuan kita sebagai radiografer, kompetensi kita dalam melakukan pemeriksaan mamografi dapat terus bertambah. Nah, sepertinya ini teman-teman sudah sangat paham ya Kak Adelin. Ini pertanyaannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Iya, Alhamdulillah kalau sudah paham semua. ya. Eh, Terakhir, apakah saya eh, ingin bertanya? Saya beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Jika para peserta masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menulis di kolom Q&A atau juga boleh melalui feature raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Saya persilakan. Baik, sepertinya ini sudah tidak ada ya Kak Adelin Iya. ya. Terima kasih banyak Kak Adelin. Ya, gimana Kak Adelin? Mungkin ada yang mau sharing boleh disampaikan ya kayak nanti Oh iya, Pak moderator bisa bacain sharing pengalaman mamografi karena ini kan masing-masing pasien beda ya tricky baik iya, posisi maupun pemeriksaan. iya betul. Selain bertanya, mungkin ada yang punya pengalaman ingin berbagi, sharing kepada kita, boleh juga ditulis di kolom chat. Atau juga boleh dengan feature raise hand untuk berbagi pengalamannya kepada rekan-rekan radiografer peserta pelatihan di sini. Sepertinya memang belum
Iya, belum belum ini ya, atau mungkin masih malu-malu. Baik, tidak apa-apa. Nanti kita bertemu langsung saja saat praktek ya. Nah, teman-teman radiografer, demikian tadi pemaparan materi dari Kak Adelin. Eh, saya akan, sebelum saya tutup, saya akan mereview kembali eh, keseluruhan materi tentang teknik pemeriksaan mamografi ini ya, mengenai bagaimana persiapan pasien, posisi pasien, kompresi, pengaturan teknik, penempatan gambar, evaluasi gambar, dan dokumentasi, baik persiapan pasiennya. Pastikan pasien telah memberikan informasi yang diperlukan dan telah melepaskan benda-benda yang menghalangi pemeriksaan di area payudara. Kemudian posisi pasien, bantu pasien dalam posisi yang benar untuk mendapatkan gambar yang jelas. Posisi-posisi yang umum digunakan termasuk posisi berdiri dan posisi duduk. Kompresi, terapkan kompresi pada payudara untuk menyebar jaringan dan mengurangi dosis radiasi yang diperlukan untuk mendapatkan gambar yang berkualitas. Kemudian pengaturan teknis, sesuaikan pengaturan teknis seperti QC, MAS, dan waktu exposure sesuai dengan kebutuhan pasien dan kondisi payudara. Penempatan gambar, pastikan posisi payudara di tengah-tengah area pemindaian dan tanpa gerakan yang berlebihan selama proses pemindaian. Evaluasi gambar, setelah proses pemeriksaan selesai, evaluasi gambar untuk memastikan kualitas yang memadai dan mengidentifikasi adanya anomali atau lesi yang perlu diperhatikan. Kemudian dokumentasikan hasil pemeriksaan dengan akurat, termasuk informasi teknis dan temuan klinis yang relevan. Dengan mengikuti prosedur ini dengan cermat, radiografer dapat memastikan bahwa pemeriksaan mamografi dilakukan dengan efektif dan memberikan hasil yang akurat untuk deteksi dini kanker payudara. Nah, demikian tadi pemaparan materi dari Kak Adelin mengenai positioning dasar mamografi untuk radiografer. Semoga dapat menambah insight dan ilmu pengetahuan untuk kita. Teman-teman, tiba giliran saya untuk pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.